Ada sebuah legenda yang beredar di seluruh daratan Kekaisaran Wu mengenai 9 rahasia kaisar kuno yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari sihir dan seni bela diri. Kaisar kuno adalah orang terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya diturunkan pada sebuah buku yang terpecah ke seluruh dunia, yaitu buku 9 rahasia. Dengan mempelajari buku ini, kamu dapat menggapai dunia surga dan bumi. Sekarang buku ini berada di tangan Kaisar Sihir, yaitu Kaisar Sihir Iblis Zuo Ifan. Dia tidak pernah berpikir bahwa berita tentang dia mempunyai buku tiada tara ini bocor ke seluruh penjuru negeri. Dan dia sekarang menjadi sasaran semua ahli bela diri karena mempunyai buku itu. Tiba-tiba, murid Zuo Ifan yang bernama Zuo Cheng datang dengan panik. "Tuan, ini tidak bagus. Pasukan gunung telah ditembus dan mereka semua telah terbunuh. Saya khawatir tidak akan lama lagi 7 kaisar akan datang." Zuo Ifan berkata, "Tidak perlu panik. Bahkan 7 kaisar bukanlah tandingan kekuatanku. Aku tidak mengharapkan mereka akan menghancurkan semua pasukanku dan akan berhadapan langsung denganku sekarang." Zuo Ifan pun keluar dari istananya dan berhadapan dengan musuh. Terdengar suara teriakan dari musuh. "Kaisar Iblis, serahkan buku itu pada kami." Zuo Ifan menjawab dengan sombong, "Cih, sekelompok serangga lemah berani melawanku." Zuo Ifan pun bergerak. Dengan sekali serangan, Zuo Ifan membunuh musuh tanpa kesulitan sedikit pun. Sampai sekelompok pemimpin musuh datang. Zuo Ifan berkata, "Haha, akhirnya kalian datang juga. 7 kaisar sihir." Kaisar sihir yang dipimpin Kaisar Pedang berkata kepada Zuo Ifan, "Cepat serahkan buku 9 rahasia dan nyawamu akan diampuni." Tetapi Zuo Ifan menjawab dengan nada merendahkan, "Kaisar Pedang, kaisar pertama yang diakui oleh tempat suci. Bahkan jika kalian bersama, kalian tidak bisa mengalahkanku. Kenapa kalian harus repot-repot mencari kematian?" Kaisar Pedang menjawab, "Apa kau tidak tahu situasinya? Sekarang, kau adalah musuh seluruh domain suci. Apakah kau pikir tidak ada orang lain yang lebih kuat darimu di domain suci?" Tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki berkata, "Zuo Ifan, buku itu adalah peninggalan dari Kaisar kuno, atas nama dari Tanah Suci." Murid Zuo Ifan panik dan berkata, "Tuan, ini buruk. Itu adalah kaisar terkuat di domain suci." Tetapi Zuo Ifan dengan santai menjawab, "Musuh seluruh domain suci? Bahkan menjadi penjahat pun, aku akan menghancurkan kalian semua." Namun ketika Zuo Ifan berbicara, tiba-tiba sebuah pedang menembus dadanya, yang ternyata itu adalah perbuatan muridnya yang berkhianat dan berkata, "Tuan, menyerahlah. Sekarang waktunya Anda untuk mati." Zuo Ifan dengan tatapan tajam berbicara, "Zhao Cheng, ternyata kau pengkhianatnya. Kau yang membocorkan semua informasi buku 9 rahasia dan pasukan gunung? Aku sudah membesarkanmu dan mengajarimu sejak kecil. Kenapa kau mengkhianatiku?" Muridnya menjawab, "Tuan, meskipun Anda guru saya, Anda tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia untuk diri Anda sendiri dan mencegah saya untuk menjadi pencuri. Anda bahkan tidak menunjukkannya pada saya." Zuo Ifan berkata dalam hati, "Hahaha, Zuo Cheng, aku telah mengajarkanmu sejak kecil, tetapi kau begitu cemas dan berpikir sempit sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang kau percayai." Zuo Ifan pun tertawa. "Hahaha, bagus. Sekarang aku akan menghancurkan buku 9 rahasia ini bersama dengan tubuhku, agar kalian tidak bisa mendapatkannya. Hahaha." Musuh panik untuk mundur sambil berteriak, "Ini gawat, dia akan meledakkan dirinya sendiri." Setelah Zuo Ifan meledakkan dirinya, jiwanya terbang ke dunia yang disebut domain fana dan berinkarnasi di tubuh bocah bernama Zuo Fan, pelayan dari keluarga bangsawan yang diambang kehancuran keluarganya. Ketika Zuo Ifan sadar dan sekarang namanya adalah Zuo Fan, dia melihat tubuh barunya dan tidak menduga akan dihidupkan kembali dalam tubuh bocah ini. Ketika Zuo Fan hendak pergi, ada suara terdengar yang ternyata itu adalah hewan buas yang siap memangsanya. Tetapi, hanya dengan tatapan yang ganas, Zuo Fan berhasil memukul mundur para hewan buas itu. Tapi setelah itu, terdengar suara teriakan minta tolong. "Zuo Fan, tolong selamatkan Atu."
Zuo Ifan tahu bahwa orang yang minta tolong itu adalah teman dari Zuo Fan, pemilik tubuh yang ia rasuki, dan melihat orang yang minta tolong itu, kekuatannya berada di lapisan kedua, dan Zuo Fan berencana akan menyerap habis kekuatannya. Orang itu pun dengan panik berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau bukan Zuo Fan. Siapa kau?" Zuo Fan menjawab, "Kau benar, aku bukanlah dia. Aku adalah Kaisar Iblis, Zuo Ifan." Dan Zuo Fan mengeluarkan teknik 9 rahasia Drain Touch untuk menyerap habis kekuatan orang itu. Dalam catatan buku 9 rahasia, teknik Drain Touch adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat. Tetapi kamu harus berusaha keras untuk mengolahnya agar tidak ada penolakan dari jiwa dan kekuatan yang diambil. Maka dari itu, kamu harus terlebih dahulu menyihir kekuatannya sebelum dapat sepenuhnya diserap. Pagi pun tiba. Zuo Fan tidak menduga menyerap kekuatan orang lain akan memakan waktu 1 malam. Zuo Fan pun mencoba kekuatan barunya dan menghancurkan batu besar di hadapannya. Setelah batu besar itu hancur, Zuo Fan tersenyum dan berkata dalam hati, "Kaisar Pedang, Zhao Cheng, tunggu saja kalian. Aku akan balas dendam. Ketika aku balik ke domain suci, itu akan menjadi akhir kalian." Zuo Fan pun pergi dari tempatnya. Tubuh yang dia pakai sekarang sudah diperbaiki dari 0 hingga mencapai lapisan kelima. Tampaknya butuh lama baginya untuk kembali ke domain suci dan membalaskan dendamnya. Di tengah perjalanannya, suara terdengar yang ternyata ada perselisihan di antara 2 klan yang bernama Klan Luo dan Klan San. Dari perkelahian itu, seorang kepala penjaga Klan Luo bernama Pang Tonling berteriak, "Keluarga Sun, dasar pengkhianat, kalian sudah menipu kami." Seorang pengkhianat dari Klan Luo menjawab, "Pang Tonling, aku telah menyarankan kamu untuk tidak mengetahui urusan saat ini ketika kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun." Seorang wanita dari Klan Luo menjawab, "Kami tidak akan memberikannya kepadamu, bahkan jika kami mati." Zuo Fan yang mengintip perkelahian itu berkata dalam hati, "Oh, tidak heran keluarga Luo ini dalam masalah. Ternyata mereka berurusan dengan bandit." "Bandit? Keluarga Luo? Perasaan ini? Apa hubungan keluarga ini denganku? Lebih baik aku pergi dari sini." Zuo Fan pun pergi menjauh. Tetapi ketika dia mau pergi, tiba-tiba hatinya terasa sangat sakit dan berkata, "Ada apa ini?"